Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Desi Lex Putri dan nama teman saya Cynthia Veronica. Di sini kami akan mempresentasikan hasil desain skripsi kami yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas, Penerimaan Kas, dan Persediaan dalam meningkatkan pengendalian internal pada PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Kami tertarik pada judul tersebut dikarenakan banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini sangat berperan penting bagi perusahaan, seperti mengolah data dan menyimpan data atas transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut. Sehingga sistem informasi akuntansi dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Telah dibahas secara singkat tentang informasi akuntansi, langsung saja kita ke desain skripsinya. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang isi latar belakang penelitian kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu latar belakang pada umumnya. Nah, diperlukannya latar belakang penelitian itu dikarenakan adanya masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang ini menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan latar belakang penelitian pada judul yang akan kita teliti. Setiap organisasi memerlukan sistem informasi yang baik, yang dapat bermanfaat dan dapat diandalkan, yaitu salah satunya adalah sistem informasi akuntansi. Tanpa adanya sistem informasi akuntansi, maka organisasi merasa kesulitan mendapatkan informasi untuk menentukan seberapa baiknya kinerja dan merasa kesulitan juga mengetahui berbagai aktivitas dari sumber-sumber yang tanpa pengawasan. Sistem pengeluaran kas adalah catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan organisasi yang digunakan sebagai kegiatan paling penting bagi organisasi. Misalnya untuk pembelian barang, pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas mencatat transaksi paling utama. Yang diterima adalah atas penjualan secara tunai dan pembayaran piutang. Bagian yang paling penting dari sistem informasi akuntansi adalah persediaan barang dagang, dikarenakan persediaan menjadi salah satu aset yang terpenting di dalam perusahaan saat menjalankan kegiatannya. Tingkat pengendalian merupakan fungsi yang paling akhir bagi manajemen yang sangat penting dan sangat menentukan keberlangsungan manajemen karena harus dilakukan sebaik-baiknya. Dari penjelasan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti dengan sistem informasi akuntansi, yaitu yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas, Penerimaan Kas, dan Persediaan dalam meningkatkan pengendalian internal di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Bagian kedua yang akan saya jelaskan yaitu permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam meningkatkan pengendalian internal di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi persediaan dalam meningkatkan pengendalian internal di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Lalu untuk bagian ketiga yang akan saya bahas yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, penerimaan kas, dan persediaan dalam meningkatkan pengendalian, maka untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti,
maka penelitian ini hanya membatasi pada lingkup yang hanya berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan persediaan dalam meningkatkan pengendalian studi kasus di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Bagian keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi, pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam meningkatkan pengendalian internal di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi persediaan dalam meningkatkan pengendalian internal di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Bagian kelima yang akan saya bahas yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi perusahaan dan dasar acuan untuk meningkatkan pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dan penerimaan kas dan dapat mempraktekkan teori yang selama ini penulis dapatkan di bangku kuliah pada keadaan yang sebenarnya pada perusahaan. Yang ketiga, bagi akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dari peneliti lain terkait dengan penelitian SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang keempat, bagi pihak lain. Karya ilmiah ini dapat dijadikan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam penelitian berikutnya. Kemudian bagian keenam yang akan saya bahas yaitu kerangka pemikiran atau kajian teoritis. Menurut Marina et al. Tahun 2017, halaman 32. Sistem informasi akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Menurut Yandi, tahun 2014, halaman 333. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah metode dan pencatatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Menurut Magnuna, tahun 2015, halaman 30, penerimaan kas dapat dikatakan perolehan harta dalam bentuk kas yang diterima oleh perusahaan dari customer ketika membeli barang. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian dijual atau digunakan untuk kegiatan produksi dan dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Pernyataan ini didukung menurut Salangka tahun 2013, halaman 1121. Menurut Harry tahun 2014, halaman 11-12. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat kerangka konseptual di gambar 1.1. Berikut ada 3 variabel X. Yang pertama, SIA pengeluaran kas. Yang kedua, SIA penerimaan kas. Dan yang ketiga, SIA persediaan. Terhadap variabel Y, yaitu pengendalian internal. Selanjutnya ada metode penelitian.
Secara umum, metode penelitian adalah serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pernyataan dari rumusan masalah yang ada. Dari metode penelitian terdiri dari adanya bentuk penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, metode pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, dan yang terakhir adalah teknis analisis data. Dari metode penelitian, yang pertama, bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian studi deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2017, halaman 35-36, penelitian deskriptif adalah penelitian bersifat berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik antara satu variabel atau lebih. Jadi, peneliti tidak harus perlu untuk membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain dan mencari hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Yang kedua, definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu yang pertama variabel independen. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 39, variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau variabel yang mempengaruhi perubahan atau adanya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, sistem informasi akuntansi penerimaan kas, dan sistem informasi akuntansi persediaan. Yang kedua, menggunakan variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Pernyataan ini didukung menurut Sugiono tahun 2017 halaman 39. Dalam penelitian ini, yang menjadi salah satu variabel dependen adalah pengendalian internal. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Yang pertama, dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Dalam dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dokumen serta catatan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, penerimaan kas, dan persediaan. Yang kedua, menggunakan wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Data penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, menggunakan observasi. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti atau populasi. Peneliti mengumpulkan data ini dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya. Pernyataan ini didukung menurut Sugiono tahun 2017 halaman 80. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Mensa Bina Sukses Cabang Pontianak yang menggunakan sistem informasi akuntansi, yaitu berjumlah 30 karyawan di PT Mensa Bina Sukses. Selanjutnya adalah sampel. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 81, sampel adalah suatu bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang hendak diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah mengambil semua anggota populasi yang dijadikan sampel, yaitu berjumlah 30 karyawan dengan penentuan sampel
menggunakan metode sampling jenuh atau sensus. Yang terakhir adalah teknis analisis data. Sesuai dengan metode penelitian, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Menurut Yusuf, tahun 2014 halaman 43, penelitian kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya dengan menemukan makna atau meaning, atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam natural setting. Dalam penelitian ini, suatu teknik pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran sebenarnya yang mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, penerimaan kas, dan persediaan dengan teori terhadap pengendalian internal, yaitu teori yang ada sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi sehingga dapat ditarik kesimpulannya, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah teman-teman, sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.